saya Indriani Novita, CGP Angkatan 8 Kota Pangkal Pinang. Hari ini akan melakukan wawancara terkait pra-observasi supervisi yang akan dilakukan di kelas Ibu Ismi. Sejawat saya, Bu Ismi, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sudah siap ya jawaban-jawaban atas pertanyaan yang akan ditanyakan? Baik, kita langsung saja Bu Ismi terkait pertanyaan pertama. Itu kompetensi apa yang ingin Bu Ismi kembangkan? Tentunya saya ingin mengembangkan kompetensi pedagogik yang terkait kemampuan mengajar, seperti memahami gaya belajar peserta didik, menerapkan pembelajaran, dan mampu menggunakan media pembelajaran yang relevan dan inovatif. Berarti Bu Ismi ingin meningkatkan kompetensi pedagogik Bu Ismi ya, bagaimana kemampuan Bu Ismi mengajar nanti di kelas. Dan yang kedua, bagaimana nanti Ibu Ismi ingin untuk Ibu amati? Saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan media pembelajaran seperti video. Berarti pembelajaran ini ya, alhamdulillah sudah diterapkan Bu Ismi, karena Bu Ismi memegang kelas 4 ya, memang sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi karena kelas 4 sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Pertanyaan ketiga, bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan nanti? Sejauh ini saya menilai diri saya di angka 7 karena saya masih butuh bimbingan dan belajar lagi mengenai pembelajaran berdiferensiasi pada kurikulum Merdeka. Mengapa Bu Ismi, berarti Bu Ismi menilai diri Bu Ismi baru di posisi angka 7 ya, memang banyak sekali proses pembelajaran yang harus kita pelajari sehingga kita benar-benar memahami apa sih pembelajaran diferensiasi di kurikulum Merdeka tersebut. Pertanyaan keempat, harapan atau tujuan apa yang ingin Bu Ismi lakukan dari observasi pagi ini? Tujuan dan harapan saya semoga dengan adanya supervisi observasi pembelajaran di kelas, saya mampu meningkatkan kemampuan dan pengembangan diri saya terkait kompetensi pedagogik sehingga saya mampu menerapkan pembelajaran yang menyenangkan, berpusat pada peserta didik sesuai dengan kebutuhan belajar dan mendapatkan pembelajaran yang bermakna. Jadi mudah-mudahan apa yang menjadi harapan Bu Ismi di observasi ini bisa nanti diterapkan di kelas pada saat proses pembelajaran. Pertanyaan terakhir, Bu Ismi, Esensi seperti PMN dan video tentang pembelajaran berdiferensiasi menyiapkan media pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran. ya, berarti sebelum melakukan supervisi, Bu Ismi sudah mempersiapkan rubrik dan asesmen yang akan digunakan nanti ya. Kalau video pembelajaran nanti berarti menjadi media pembelajaran Bu Ismi saat supervisi nanti. Oke, baik Bu Ismi, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya, sudah dijawab dengan baik. Nanti kita bertemu di proses supervisi di kelas. Terima kasih atas waktunya Bu Ismi. Semoga kedepannya bisa menjadi nilai-nilai baik dan nilai-nilai positif untuk Bu Ismi dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelas. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Siap, silakan Zazan. Siap, sahabat, memberi salam. Assalamualaikum
kelipatan. Masih ingat anak Ibu? Gimana caranya anak Ibu kemarin kata Ibu? Seandainya angkanya ada 3, artinya nilai itu bertambah. Nah, itu kita mengingat pelajaran kemarin. Untuk hari ini kita masuk ke KPK sama FPB. Anak Ibu, kita belajar KPK tujuannya untuk apa? Supaya kita lebih memahami pembelajaran kita ini lebih mendalam, biar kelipatan yang kita pelajari kemarin berkaitan dengan hari ini. Tujuannya untuk apa anak Ibu? Biar kita lebih ke depannya lebih belajarnya lebih enak lah, menikmati pembelajaran itu sebenarnya harus yang bahagia ya. Jangan waktu belajar bangun. Oke anak Ibu, kita masuk ke Halo adik-adik semua, selamat bertemu kembali. Untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang faktorisasi prima, FPB, dan juga KPK. Silakan adik-adik simak pembelajaran kita supaya adik-adik bisa memahami materi pembelajaran kali ini. Namun sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Baiklah, kita lanjutkan ke materinya. Nah, yang pertama, tentukanlah FPB dari 20 dan 60. FPB itu merupakan singkatan dari faktor persekutuan terbesar. Nah, sebelum kita menghitung FPB, kita harus mengerti dulu apa yang dimaksud dengan bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi satu dan dibagi bilangan itu sendiri. Nah, di sini 2 dibagi 1 itu hasilnya adalah 2. Kemudian 2 dibagi 2 hasilnya 1. Maka 2 itu hanya bisa dibagi 2 bilangan, yaitu bilangan 1 dan bilangan 2 itu sendiri. Nah, kemudian 3 juga demikian. 3 dibagi 1 hasilnya 3. Kemudian 3 dibagi 3 hasilnya adalah 1. Jadi hanya 2 itu. Nah, demikian juga dengan 5, 7. Bagaimana dengan 9? 9 itu tidak termasuk ke dalam bilangan prima. Karena ada angka lain selain 9 dan 1 yang bisa membagi 9, yaitu adalah 3. 9 dibagi 3 hasilnya 3. Maka 9 tidak termasuk ke dalam bilangan prima. Kemudian 11 kita bagi dengan 2. Ya, jika bilangan genap akan dibagi dengan 2. 20 dibagi 2 hasilnya adalah 10. Kemudian 10 masih bisa dibagi lagi. 10 bilangan genap berarti kita bagi 2 hasilnya adalah 5. Nah, di sini 5 ini 30. Kemudian 30 masih bisa dibagi 2 hasilnya 15. Perhatikan 15 ini bilangan ganjil. Maka jika bilangan ganjil kita akan bagi dengan bilangan prima yang ganjil, yaitu dibagi 3. 15 dibagi 3 hasilnya adalah 5. Nah, sudah selesai karena sudah merupakan bilangan prima. Kita lingkari yang merupakan bilangan primanya. Kemudian kita tentukan faktorisasi prima dari 60, yaitu 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5. Kemudian perhatikan ada 2 angka 2 di sini, berarti itu artinya 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Selanjutnya kita akan hitung FPB atau faktor persekutuan terbesar. Untuk memudahkan kita menghitung FPB, ada kata kunci yang bisa kita gunakan, yaitu pilih faktor prima yang sama. Ini ya, perhatikan yang sama dengan pangkat terkecil. Jadi untuk memudahkannya kita lingkari dulu angka-angka yang sama. Ini 2 sama, 5 juga sama. 3 tidak ada pasangannya, maka 3 tidak akan kita lingkari. Kita lingkari 2 dan juga 5. Sudah selesai. Sekarang kita masuk ke kata kuncinya tadi. Pilih pangkat yang terkecil. Ini sudah sama ya.
Ini tidak ada pasangannya, berarti pilih pangkat terkecil. 2 pangkat 2 ini sama, kita pilih salah satunya. Kita ambil salah satunya, kita tulis 2 pangkat 2. Kemudian demikian juga dengan 5, sama, berarti kita ambil satu saja. 2 pangkat 2 hasilnya adalah 4, kemudian dikali 5. 4 dikali 5 hasilnya adalah 20. Nah, FPB dari 20 dan 60 adalah 20. Kita masuk ke contoh selanjutnya, yaitu tentukanlah KPK dari 24 dan 28. KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Kita tuliskan common faktor dari 24. 24 kita bagi dengan 2. Hasilnya adalah 12. 24 dikali 5. Berapa? Kita buktikan yuk sama-sama. 24 dikali 5. Oke, kita mulai. 6, 2, 10, 12. Berapa hasilnya? 20. Jangan asal mencari. Oke, siapa yang mau maju ke depan? Yang lain perhatikan. Yang lain perhatikan. Tadi dituliskan 2. Itu hasilnya berapa? Dikalikan dengan 3. Ini udah benar ini. Nah, tinggal begitu berapa hasilnya. Kayak tadi. 2 dikali 2 berapa? 4. 4 dikali 2 8. 8 dikali 3. Nah, hasilnya 24 di sini. Kasihnya oke. 20 berapa tadi? 24. Kita dikali lagi. Oke, FTB-nya tulis. FTB-nya tulis. Nah, kurang bawah ke 24 ya. Kurang bawah sesuai dengan FTB-nya. Yuk, harus ada kerjasamanya. KPK atau FPB, kalianlah yang kalian yang menentukan sendiri. Oke. Bahan caranya di ya, gimana cara? Iya, semuanya menggunakan faktor. Semuanya menggunakan faktor. Lagi. Nah, berapa jumlahnya? 8. Gimana sih caranya mencari KPK itu dengan mudah? Ya, FPB-nya juga dengan mudah mencarinya. Anak itu pertama kita harus namanya perkalian kita harus ingat, bukan dihafal. Untuk mencari KPK dan FPB kita menggunakan faktor. Ya, anak ibu menggunakan faktor. Faktor itu secara bermanfaat bagi kita. Penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian itu sangat penting kata ibu. Biarpun sampai kita jadi nenek-nenek, jadi kakek-kakek, itu sangat bermanfaat. Oke, pelajaran ini kita sampai sini dulu. Besok kita lanjutkan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bu Erlina selaku PP saya
kegiatan kita hari ini setelah kita melakukan pra, observasi dan observasi Ibu di kelas kemarin. Nah, hari ini kita akan melakukan tanya jawab pasca setelah proses observasi. Nah, ini ada beberapa pertanyaan Bu Ismi. Yang pertama, bagaimana sih Ibu menilai sendiri performa Ibu ya setelah melakukan proses observasi, dan dari performa itu potensi apa lagi? Saya rasa waktu pas saya mengajar terlalu cepat untuk mengajar. Jadi agak menjaga ya waktunya, jangan terlalu cepat untuk kedepannya. Terus yang kedua Bu Ismi, apa yang membuat Ibu menilai diri Ibu seperti itu? Karena mungkin saya merasa materinya terlalu sederhana dan singkat. Kalau saya mengajar sesuai dengan gaya saya sendiri. Yang ketiga, apakah boleh saya menyampaikan hasil pengamatan Ibu? Dari yang Ibu amati dari proses pembelajaran ya, proses observasi kemarin, saat persepsi dari pendahuluan pembelajaran, Ibu sudah memberikan stimulus kepada anak-anak, memberikan pertanyaan untuk bertanya jawab, kemudian sudah menggunakan media pembelajaran ya berupa video kemarin ya Bu Ismi ya. Kemudian dari proses itu juga Bu Ismi sudah sesuai dari standar apa yang kita rujuk, yaitu proses pembelajaran diferensiasinya sudah mulai muncul. Nah, sekarang bagaimana Ibu menanggapi apa yang Ibu sampaikan tersebut? Saya merasa senang karena ada timbal balik dari Ibu. Terima kasih Bu karena ada timbal balik. Namun demikian Bu Ismi mungkin harus bisa mengembangkan diri kembali, meningkatkan kompetensinya, kemudian juga lebih banyak mencari referensi bagaimana sih pembelajaran diferensiasi yang baik itu, karena pembelajaran diferensiasi itu kan ada kontennya, ada prosesnya, dan juga ada produk. Mungkin di situ jadi dari cara Bu Ismi mengajar kemarin, anak-anak sudah maju ke depan masing-masing ya Bu ya. Beliau juga sudah memancing anak-anak untuk menyampaikan bagaimana cara menyelesaikan soal-soal itu secara di papan tulis, mencari KPK dan FEB, sudah menyampaikan video-video pembelajarannya. Dan dari penilaian itu juga di proses penutup, Bu Ismi ini sudah melakukan proses tes dulu Bu. Setelah tes baru dia menutup pembelajaran. Nah, terkadang kan ada guru itu lupakah atau grogi karena disupervisi. Terkadang mereka sudah refleksi dulu, menyampaikan kesimpulan, baru mengerjakan soal. Tapi Bu Ismi kemarin dari yang saya lakukan observasi di kelas, dia sudah melakukan proses penilaian dulu, baru refleksi ya. Cuman di sini kedepannya Bu Ismi mungkin pada saat melakukan refleksi, mungkin ayo anak-anak bagaimana proses pembelajaran kita hari ini. Jadi biar anak-anak itu bisa mengemukakan, oh saya belajar tadi seperti ini. Jadi kita bisa evaluasi dan proses pembelajaran yang kita lakukan. Nah, ini Bu Ismi, dari diskusi kita ini, apakah sudah terbayang oleh Ibu untuk meningkatkan lagi performa di area ini? Semester selanjutnya mohon bimbingan dari Ibu lah Bu untuk melanjutkan. Mungkin lagi ya, karena kalau kita selaku guru lebih belajar lagi. makasih
sebagai bukti kerja saya bahwa guru saya sudah berusaha untuk meningkatkan kompetensinya, berusaha untuk memperbaiki proses pembelajaran, karena ini baru semester pertama untuk Bu Ismi melakukan pembelajaran diferensiasi di kurikulum Merdeka ini. Nah, Bu Ismi mungkin ada beberapa catatan ya dari hasil pengembangan tersebut dari supervisi akademik. Sebagai penutupnya, dari proses observasi ini, bagaimana sih sebagai penutup Bu Ismi, saya ulangi, meminta supervisi menyatakan apa yang dia dapatkan dari proses ini, apakah ibu apa yang ibu dapatkan dari proses observasi yang dilakukan di kelas kemarin. Yang pasti pengetahuan yang baru dalam proses pembelajaran di kelas. Salah satunya apa itu Bu? Pembelajaran berdiferensiasi Bu. Oke. Nanti mungkin dengannya berproses ya Bu Ismi, dengan proses Bu Ismi sudah disupervisi, jadi Bu Ismi tahu kekurangan dan kelebihan saya di sini dan apa yang harus saya perbaiki ke depannya. Nah, itu sebagai tantangan ibu, bahwa kalau di kurikulum Merdeka itu kan istilahnya Bu ya, berpihak kepada anak Bu ya, seperti itu Bu Ismi. Dan ini Bu PP, Bu Erlina, saya juga sudah menyupport guru saya untuk Bu Ismi, mari untuk mendaftarkan diri jadi di angkatan sebelah sini. Mohon doanya Bu ya, semoga beliau bisa mengikuti jejak-jejak teman-temannya yang lain. Baik, terima kasih Bu Ismi atas wawancaranya. Terima kasih juga Bu Erlina. Semoga dari hasil observasi ini, pasca observasi proses yang sudah kita lakukan 1 minggu kemarin, bisa menjadi motivasi, bisa menjadi inspirasi. Semoga kita menjadi insan guru yang lebih baik lagi ke depannya. Amin. Terima kasih Bu Ismi